Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahibul bait, ahli waris keluarga yang ditinggalkan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sidang jemaah takziah yang berhadir pada malam yang kedua ini. Pertama sekali, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun masih dalam keadaan berduka, namun kita yang hadir pada malam hari ini masih Allah berikan nikmat kehidupan, masih Allah berikan nikmat sehat, masih Allah berikan nikmat keimanan. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengganti kesalahan-kesalahan yang kita buat dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah berikan bisa kita pergunakan menjadi jembatan untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tersampaikan buat hamba Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah takziah rahimakumullah, tidak memperpanjang waktu, acara takziah kita pada malam yang kedua ini sitawasi ingin diperuntukkan buat ahli waris keluarga yang ditinggalkan. Pesan-pesan agama, nasihat kematian yang diperuntukkan untuk kita bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Radisan Nair. Kemudian nanti kita bacakan doa, kita peruntukkan buat almarhum dan juga almarhum almarhumah yang terdahulu. Sebelum kita melangkah kepada acara selanjutnya, mari kita buka acara takziah kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sidang jemaah takziah rahimakumullah, mari sama-sama kita dengarkan ceramah takziah, pesan-pesan agama, nasihat kematian yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Haji Radisan Nair. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul bait serta jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita namanya dalam keadaan berduka. Hari yang keberapa ini? Hari yang kedua. Keluarga yang ditinggalkan kini ko kaitannya dengan almarhum kini. Kakak beradik ya. Sebab mudahnya beliau dah itu kan. Alhamdulillah. Jadi untuk kita bicarakan tentang kematian dulu ya. Nah, kita bacakan dulu sebuah ayat yaitu surat An-Nahl, surah An-Naml ayat 61. Awali dari situ ketubah takziah kita surat An-Nahl, surah An-Naml ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, kalau sama-sama dengan
Kalau Allah menghukum awak ketika awak melakukan kesalahan di muka bumi ko, dizolim itu artinya melanggar aturan Allah. Seperti Nabi Adam dahulu di dalam surga, kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dalam surga ini bersama istrimu dan makanlah apa yang ada di dalam surga ini sesukamu. Cuman ada peraturan Adam, pohon yang satu ini jangan dekati. Wala taqraba hazihi sajarah. Kalau kamu langgar peraturan ini Adam, maka kamu termasuk orang yang zalim. Fala takuna minaz zalimin. Nah, karena Nabi Adam melanggar, langsung dihukum oleh Allah. Qulna bitu minha jami'a. Dikaluan sadualahnya oleh Allah dari surga, turun ke muka bumi kau. Nah, kini awak di muka bumi dia gelo aturan oleh Allah. Cuman kalau indak lo awak patuhi aturan kau, maka awak namanya zalim. Dan kalau dihukum awak oleh Allah dengan kezaliman yang awak lakukan di muka bumi kau, anda ada seorang je yang ketinggal di muka bumi kau. Bakaluan dari muka bumi, tapi ternyata Allah tidak menghukum awak dah. Allah memberikan penangguhan kepada awak sampai walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ajal. Kalau basuh lampunya tu minyak. Hidup awak tu nyalo lampu. Baralah monyo lampu ko kaidui, tu minyak tu. Kalau lebih minyak, lampu otomatis padam. Kalau lebih minyak, fa iza jaa ajaluhum, lalu mereka awak minta la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa, dimaju pun tak bisa, dimundurkan tak bisa. Jadi habis minyak, lampu padam. Nah, persoalannya tak di sini anda. Selama awak masuk penangguhan di muka bumi, termasuk diri hamba sendiri, analah telah awak lakukan, analah awak pabuat, analah awak siapkan untuk berbalik pulang. Kalau almarhum lah berbalik, awak pun akan berbalik pula. Makanya Allah mengingatkan awak dengan surah 59 ayat 8 balik. Ya, surah 59 ayat 8 balik. Jadi Allah mengingatkan awak, dek sadunya awak kau akan berbalik, ya, seperti almarhum. Jadi awak pun akan berbalik pula. Cuman ada yang diingatkan oleh Allah, awak hidup dalam masa penangguhan, maka Allah agi batas waktu kepada sampai batas waktu yang tentukan. Nah, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah 59, surah Al-Hasyr. Ya, surah Al-Hasyr ayat 8 balik. Jadi, hai orang-orang yang beriman. Nah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap awak mempersiapkan anan kawak bawa pulang. Makanya Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bawalah bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Di bekal yang awak siapkan untuk bawa pulang adalah ketakwaan awak. Kalau bapa ibu yang hadir kini lain membawa bekal persiapan, bekal itu adalah namanya takwa. Cuba cari kalau buat tinggal dunia kau besok seperti kau meninggal besok. Surah An-Naml ayat
31-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau awak berhasil menjadi orang bertakwa, modeliko meninggal bisu allazina tatawaffahumul malaika, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat thayyibin, dalam keadaan baik. Itulah makna husnul khatimah. Baca roh malaikat mencabut angoknya, datang dari muka sambil mengucapkan salamun alaikum. Dalam hadis, tahan sakit-sakitnya, lalu kemudian dalam ayat, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salamun alaikum, tahan sakit-sakitnya ya, awak kasaruku awak lain. Ya cuman ya orang yang bertakwa. Jadi kalau almarhum meninggalkan awak kemarin 2 hari yang lalu, kalau beliau adalah orang yang bertakwa, jadi supaya dijapit dari malaikat elo-elo. Ya sakit betul, sebab Nabi sendiri yang mengatakan. Cuma kata malaikat tahan sakit sikit ya bekas rugu, alin tak usah biarlah tahan salah sebentarnya. Kasar gua lain. Tapi beda dengan orang yang zalim tadi. Kalau orang yang berbuat zalim, jadi kematiannya seperti ko. Baca roh kematiannya Allah katakan seperti ko. Surah 6 ayat 93. Dia ceritakan mereka gunanya hikmahnya untuk awak. Hikmahnya berbalik ke diri awak. Surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar,
dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat. Nah, nampak? Beda jangan tadi. Kalau tadi orang bertakwa, kalau orang zalim, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau sekiranya kalian melihat kata Allah ketika orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, wal malaikatu dan para malaikat basitu aidihim memukul dengan tangannya sambil berkata akhriju ampusakum, keluarkan nyawamu. Nah, konan disebut dengan su'ul khatimah. Itu tergantung di awak. Kalau ingin mati awak husnul khatimah, doa boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kalau ingin husnul khatimah, jawabannya, usahanya adalah takwa. Kalau awak tetap dengan ingin su'ul khatimah, ya apa jelah, lakukan sajalah pelanggaran dalam agama. Makanya antara takwa dengan zalim bedanya satu saja. Kalau orang bertakwa mematuhi Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau orang yang zalim melanggar aturan Al-Quran. Wala taqraba hazi syajara fatakuna minaz zalimin. Nah, jadi kira-kira bawa ke diri awak masing-masing yang hidup awak selama kau adalah kau dan sebelum kau nak akan datang dah, dan sebelum kau lai kau berpedoman kepada Al-Quran atau lebih banyak awak melanggar Al-Quran. Ya, kalau ambo melihat dalam pandangan ambo bukan pegawai, ambo bukan pedagang, ambo bukan nelayan, bukan petani, bukan sama sebagai mubalik yang kemaripai. Kalau macam lihat minat orang jual Quran kini sangat minim sekali. Kalau jape tak perlu mau tanya orang. Anak umur 2 tahun saja lihat pakai apa. Umur 2 tahun. Lama sedihnya main game tu. Kancang. Awak sampai kini gaptek juru. Nah, jadi mohon maaf ambo. Jadi orang laki ni nyemadok Al-Quran kalau minim. Jadi makanya Nabi sudah membayangkan dahulu, sudah melihat dahulu, lalu beliau katakan, beliau laporkan, beliau mohon kepada Allah. Jadi beliau laporkanlah, sudah dilaporkan oleh Nabi kepada Allah. Lalu Allah turunkan kembali ayat yang disampaikan oleh Nabi, kata keluhan Nabi tadi itu, Allah turunkan kembali kepada supaya tahu, kau kecek Nabi kalian kepada dena, kata Allah. Lalu diturunkan kembali firman itu oleh Allah. Surat 25 ayat 30. Ya, surat 25 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhazu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ada nampak? Tu Allah menurunkan ayat balik dan disampaikan oleh Allah, ana dikadun oleh Nabi kepada Allah. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, Nabi Muhammad berkata kepada ambo, kata Allah, kecik Nabi ambo kambo ka, ya Rabbi inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, pengikutku, ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran yang kau turunkan kepada ambo tidak diacuhkan orang leda, lah ditinggalkan orang, lah tidak peduli orang dengan Al-Quran leda, lah cuek masa bodoh dengan Al-Quran. Nah, lalu bakal jadi orang bertakwa. Jadi susah awak menjadi orang bertakwa kalau jauh dari Al-Quran. Makanya kegiatan ambo sehari-hari tidak ada melo orang. Kalau Al-Quran tak pandai mengaji, baca mengaji. Nah, lah pandai mengaji, ambo suruh apa? Nah, kalau lah pandai apa, aku ambo tarangkan isinya cik-cik, mau jalankan cik-cik, tak lo banyak sete-sete. Ya. Kalau anak mau suruh anak pergi belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Banyak mengerti jual Al-Quran tu. Anda berfikir ni manyu karaju dah. Kalau sekolah di mana karaju sekolah anda itu dah. Yang penting kini belajar bahasa Arab dulu supaya nyu tahu jual Al-Quran. Takwa tu kuncinya Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Di akhir ayat awal
Alhamdulillah husnul khatimah. Abeko dalam alam barzah diistirahatkan oleh Allah seperti Allah mengistirahatkan Ashabul Kahfi 309 tahun tidak tahu apa-apa. Nah, abeko di yaumil ba'at nanti hari berbangkit mereka diistimewakan oleh Allah, tamu istimewa Allah, dinaungi oleh Allah. Nah, sudah tu beko digiring masuk ke sarugo melalui narako. Ketika lalu di narako, indah tersentuh oleh api. Dah do terasuangi bagi api do. Tetap lalu di api tadi. Ah, beko tiba di sarugo, boleh lo bebas memilih di tampe nan katuju luar biasa kalau menjadi orang yang bertakwa. Ah, cuman kuncinya adalah zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itulah barangkali yang bisa memberikan khutbah takziah kepada awak. Biasanya khutbah takziah ambo selalu mengarahkan kepada anak yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Tapi karena beliau tidak punya, tentu untuk awak bahasamu. Nah, untuk beliau apa lagi? Ya kita doakan semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah, amal kebaikan beliau diterima oleh Allah, keluarga, sekarib kerabat yang beliau tinggalkan bisa melepas dengan ikhlas hendaknya. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan dalam khutbah takziah pada hari ini. Hati-hati namo jamaah masjid pengurus dan jamaah masjid raya Lantai Batu datang ke Mariko kalau bahasa Al-Qur'annya namanya tafsir menyampaikan berita gembira. Kalau bahasa hadisnya takziah pergi menghibur. Nah, jadi menghibur kau jangan larui awak amakunnya boingin jo kaji tadi supaya awak jangan larui awak. Nah, itulah barangkali nasihat yang mau sampaikan kepada bersama semua kita akan kembali kepada Allah. Makanya kalimat wa basyiris sabirin kalimatnya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, dia katakan pada dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah kepunyaan Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Radi Sanair yang telah menyampaikan nasihat-nasihat, pesan-pesan agama tentang kematian ini kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita juga pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Malam hari ini kita bertakziah ke rumah duka, mungkin besok atau lusa orang-orang yang nanti yang akan bertakziah ke rumah kita. Baik Bapak Ibu sidang jamaah takziah rahimakumullah, mari kita bacakan doa sejenak kita peruntukkan buat almarhum, almarhumah yang telah mendahului kita dan juga untuk doa kita bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Bapak Ibu sidang jamaah takziah rahimakumullah, doa yang kita bacakan dan telah kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah ijabah almarhum yang sedang berada di alam barzakh saat sekarang ini. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya oleh Allah,
diampunkan dosanya, diterima segala amal baiknya dan dimaafkan segala kesalahannya, ditempatkan di sisi Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaat tajaramukumullah, itulah rangkaian acara takziah kita pada malam hari yang kedua, dan juga kami sampaikan sedikit mungkin bagi yang belum sempat hadir pada malam kemarin, almarhum yang selama bergaul di tengah-tengah kita yang lebih 60 tahun. Kalau ada salah almarhum sengaja ataupun tidak disengaja, salah mulut yang takatuan, salah kaki yang talangkahan, salah tangan yang tajambuan, ya kepada kita yang hadir mohon diagi maaf. Maaf ibu, bapak, diagi maaf. Kalau ada hutang piutang yang tidak bisa dimaafkan, insyaAllah ahli waris bersedia menanti kedatangan kita di rumah duka ini. Baik Bapak Ibu sidang jemaah takziah rahimakumullah, waktu Isya kita sudah masuk. Demikian acara takziah kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.